Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan saya Erwan Prasetyo Utomo, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai dilema etika dan bujukan moral. Adapun narasumber saya pada kali ini adalah Bapak Imam Subayel SPD MPD, Kepala SD Negeri 28 Ampenan, Bapak Burhanuddin MPD, Kepala SMP Negeri 16 Mataram, dan Bapak Ahmad Jauhari SPD MPD, Kepala SMPN 23 Mataram. Berikut ini adalah cuplikan hasil wawancara praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, itu kepentingannya saat itu adalah berkaitan dengan ini ya, waktu itu anaknya sakit. Nah, anaknya sakit dan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk tidak masuk dikarenakan opname. Itu. Ya, jadi dikarenakan opname, lalu bagaimana nih? Sedangkan di sekolah kan sangat kompleks masalah di sekolah itu kalau memang kita tidak memantaunya itu apalagi serba apapun nanti ke kepala sekolah aja. Iya, betul. Anak terjatuh, terpleset yang kendalanya mungkin ke kepala atau lain sebagainya. Kemudian ada yang komplain orang tua karena itu kan ke kepala sekolah apalagi. Tetapi saya memandangnya secara umum bahwa ini untuk kepentingan sekolah juga gitu kan. Jadi dan sisi lain ya harus juga saya maklumi di mana anaknya guru ini juga kan tentu butuh kasih sayang dari ibu orang tuanya, ya, orang tua atau ibunya apalagi kan gitu kan. Ya jadi saat itu yang pertama setelah saya baca tentang kepentingan itu dan saya merasa bahwa dua-duanya kepentingan ini saya rasa kepentingan yang tidak ada salahnya, dua-duanya sangat benar gitu. Dan guru itu cuma kalau yang berkaitan dengan dilema etik pernah. Kalau bujukan moral selama di sini belum ada. Kemarin ya dilema etiknya itu sewaktu memutuskan kenaikan kelas. Ada anak kami yang kami putuskan kemarin naik kelas itu. Satu sisi anak kami ini berprestasi di bidang motocross, pernah juara 3 di Kopda Provinsi. Cuma dia agak jarang masuk, bahkan sering tidak masuk. Kemarin kendalanya setelah kami melakukan pendalaman ke orang tua, jadi penyesuaian lingkungan sekolah itu yang masih ini sehingga terkendala masuk sekolah. Dilema etika memang pernah yang kami alami ya seperti katakanlah anak tersebut misalnya di kasus naik dan tidak naik kelas. Ya itu contohnya anak tersebut satu sisi dia punya kelebihan pengetahuannya atau akademiknya bagus, tetapi tingkat kehadirannya yang katakanlah menurut kriteria kenaikan kelas tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari 75%. Sehingga apa yang kami lakukan, kalau menurut kriteria kenaikan kelas anak tersebut dinyatakan tidak naik karena tingkat kehadirannya kurang dari 75%. Sementara dia punya nilai akademik atau hasil akademiknya, hasil ulangannya ya itu bagus ya. Sehingga jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya ya baik pada saat saya masih jadi wakil kepala sekolah maupun jadi pada saat jadi kepala sekolah, saya mengambil jalan tengah bagaimana memberikan kesempatan anak ini untuk bisa ke jenjang atau ke kelas yang lebih tinggi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya
Situasi pertama yaitu kasus yang dialami oleh Pak Imam. Dalam mengambil keputusannya, Pak Imam telah menunjukkan nilai kebajikan berupa rasa empati dengan paradigma yang muncul adalah keadilan versus rasa kasihan. Dengan menerapkan prinsip berdasarkan rasa peduli, Pak Imam telah melaksanakan 9 langkah pengambilan keputusan dengan sangat baik dan lengkap. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar dan salah, pengujian benar dengan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, membuat keputusan dan meninjau kembali keputusannya untuk direfleksi. Berikutnya adalah analisa kasus yang dialami oleh Pak Burhanuddin. Dalam situasi ini, nilai kebajikan yang muncul adalah nilai rasa kasih sayang dan nilai keadilan. 4 paradigma yang muncul adalah keadilan versus rasa kasihan dan jangka panjang versus jangka pendek. Dengan menggunakan prinsip berdasarkan rasa peduli, Pak Burhanuddin telah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dengan baik, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah, pengujian benar versus benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, membuat keputusan dan meninjau kembali keputusan untuk direfleksi. Situasi ketiga yaitu situasi yang dialami oleh Bapak Johari. Di sini nilai kebajikan yang muncul adalah kasih sayang dan keadilan. 4 paradigma yang muncul, keadilan versus rasa kasihan, jangka pendek versus jangka panjang, kebenaran versus kesetiaan. Dengan prinsip berdasarkan rasa peduli dan berdasarkan peraturan, Pak Johari telah melaksanakan 9 langkah pengambilan keputusan dengan sangat baik dan lengkap, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar dan salah, pengujian benar dan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, membuat keputusan dan meninjau kembali keputusannya untuk direfleksi. Hal menarik yang muncul dalam wawancara kali ini adalah di setiap keputusan yang diambil oleh narasumber, hal utama yang menjadi pertimbangan adalah kondisi murid di sekolah, meskipun dengan ciri khas langkah yang berbeda-beda. Selain itu, dalam mengambil keputusan selalu menggunakan prinsip berdasarkan rasa peduli. Persamaan yang muncul dari ketiga narasumber adalah: pertama, paradigma yang terjadi adalah keadilan versus rasa kasihan dengan prinsip berdasarkan rasa peduli. Kedua, setiap keputusan yang diambil mengandung dan mengutamakan kepentingan murid. Ketiga, pesan yang disampaikan adalah dalam mengambil keputusan kita harus berpegang teguh pada nilai kebajikan. 4. Waktu penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan kompleksitas masalah, dapat di hari itu juga ataupun dijadwalkan. Kelima, setiap keputusan yang diambil akan melalui proses diskusi. Sedangkan perbedaan yang terjadi dari ketiga narasumber tersebut adalah: yang pertama, dalam melakukan identifikasi antara dilema etika dan rujukan moral. Kedua, tantangan yang dihadapi narasumber dalam mengambil keputusan antara pihak eksternal sekolah, persepsi orang tua, hingga ketika dihadapkan dengan dinamika benar versus benar. Ketiga, langkah-langkah yang diambil dari masing-masing memiliki ciri khas. Sebagai contoh, Pak Imam dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada guru untuk memunculkan sebuah opsi keputusan yang diambil, dengan Pak Burhan dan Pak Johari yang mengambil keputusan berdasarkan hasil identifikasi. Persamaan dan perbedaan yang terjadi dari ketiga narasumber ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan tempat bertugas yang memungkinkan adanya perbedaan karakter meskipun dalam situasi yang sama. Selain itu, pengetahuan, pengalaman, dan rasa empati memiliki pengaruh yang sangat besar mengenai hal ini. Dalam mengambil keputusan, ketiga narasumber sepakat bahwa dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral, kedepannya hendaknya melalui proses identifikasi terhadap masalah yang terjadi, melakukan diskusi, dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal, serta memiliki keberpihakan kepada murid. Dari kegiatan wawancara ini memberikan inspirasi kepada saya dalam mempraktek pengambilan keputusan terhadap situasi yang saya alami ke depan, dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan sebagai pegangan, melakukan identifikasi 4 paradigma pengambilan keputusan, memegang teguh 3 prinsip resolusi, dan menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan dengan baik, serta lebih mengedepankan kepentingan murid. Kesimpulan demonstrasi kontekstual kali ini adalah: sebagai pemimpin pembelajaran, kita sebagai guru dalam setiap menghadapi situasi dilema dan mengambil keputusan. Keputusan kita tidak akan memuaskan semua pihak, namun kita harus berpihak kepada murid dengan mempertimbangkan nilai kebajikan universal, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip resolusi, dan menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan pada setiap mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dialami.
Demikian demonstrasi kontekstual mengenai modul 331 yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.